Sahabat guru, ayo kita implementasikan kurikulum Merdeka dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yuk simak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amna Abdullah, saya guru dari SMP Negeri 3 Satap Tabongo. Saya akan berbagi praktik baik tentang implementasi kurikulum Merdeka dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi, model pembelajaran berbasis masalah pada mata pelajaran IPA di kelas 8 SMP Negeri 3 Satap Tabongo. Sebagai guru penggerak yang sudah memperoleh pengetahuan tentang pembelajaran diferensiasi, maka hal pertama yang saya lakukan adalah berbincang ringan dengan rekan sejawat tentang hal-hal apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk memperoleh petunjuk agar dapat melaksanakan tes diagnosis awal dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencoba menyusun instrumen tes diagnosis awal yang terdiri dari atas instrumen tes diagnosis kognitif dan tes diagnosis non-kognitif. Untuk tes diagnosis kognitif berupa soal yang berkaitan dengan topik materi yang diajarkan. Jadi hari ini Ibu akan mengadakan tes diagnosis kognitif sesuai dengan yang memang pertanyaan yang ada di situ. Jadi dibaca baik-baik dan dijawab dengan sejujurnya. Ya, silakan dikumpulkan. Untuk tes non-kognitif dapat berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait kesejahteraan psikologi dan emosional pribadi murid, kondisi keluarga, aktivitas murid pada saat belajar di rumah, dan gaya belajarnya. Hasil instrumen ini menjadi dasar bagi saya untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk hasil tes non-kognitif yang saya lakukan di kelas 8 dengan jumlah murid sebanyak 16 orang yang terdiri atas 8 murid laki-laki dan 8 murid perempuan. Tes diagnosis non-kognitif tersebut menunjukkan ada 37,5% murid yang memiliki gaya belajar auditori, 31,25% murid memiliki gaya belajar visual, dan 31,25% lainnya memiliki gaya belajar kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah atau istilah lain yang dikenal dengan PBL, Problem Basic Learning. Adapun sintaks model PBL dimulai dari orientasi murid pada masalah, mengorganisasi murid untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis serta mengevaluasi pemecahan masalah. Untuk menampilkan ciri pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 strategi yang disingkat dengan KPP, konten, proses, dan produk, saya mengintegrasikan dalam rincian sebagai berikut. Diferensiasi konten. Dari segi konten, guru menyajikan materi dengan berbagai model, yaitu melalui tayangan PPT serta melalui buku paket murid. Diferensiasi proses yang dilakukan adalah dengan cara memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka senangi. Ada yang menonton video pembelajaran bersama dengan temannya melalui Chromebook yang disediakan. Ada juga yang memperhatikan carta sambil mendengarkan penjelasan dari temannya, dan ada juga murid yang membaca langsung dari buku paket sambil membuat catatan di buku tulisnya. Untuk diferensiasi produk, hal ini dapat terlihat pada kegiatan murid dalam menyajikan hasil karya mereka. Hasil karya murid dapat berupa resume, peta konsep, poster, atau infografis, dan ada juga yang membuat video. Oke, silakan. Bagaimana kelompok 2?
di Canva dalam menghubungi. Jadi jika teman-teman yang mendengar dan berdiri di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah menampilkan hasil presentasinya, sudah ada dalam bentuk tulisan, dalam bentuk makalah, ada juga yang membuatnya di Canva dan tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi sekarang waktunya refleksi. Jadi Ibu akan bagikan kertas seperti biasa. Kamu tuliskan dalam bentuk apa yang kamu rasakan saat ini setelah ya. Semuanya sudah kita lalui, sudah ada yang memberikan refleksinya, kemudian sudah disimpulkan dan ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu berharap kamu bisa membaca sumber-sumber belajar yang lainnya dan bisa mempersiapkan diri, dan Ibu berharap kamu tetap semangat dalam belajar. Ya, tetap semangat untuk menjadi generasi profil pelajar Pancasila. Akhirnya untuk pertemuan ini ucapkan salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar Ibu Amna karena pembelajaran beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk menggali kemampuan atau potensi kami seperti membuat poster di Canva, membuat video lewat Capcut, KineMaster dan lainnya. Terima kasih Ibu Amna.